Oke, Nasio Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 17 ya di buku IPS Topik tahun 2024 yang terbaru. Bab 17 itu judulnya apa? Adalah Hyuga. Hyuga itu artinya apa sih, Robun? Hyuga kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan libur atau cuti ya. Jadi bisa diartikan liburan atau cuti. Seperti ini. Kita coba tuliskan di sini ya. Maknanya adalah libur atau cuti seperti ini. Kalau liburan bisa, Sam? Bisa liburan juga sama aja. Oke, Oke siap. ya, atau cuti. Oke, hyuga. Kemudian di bawah ada percakapan hyugate mu haryogo hyo. Hyugate ada t ya. T itu diartikan ketika atau saat. Ketika hyuga cuti atau libur. Mu haryogo hyo. Ryogo hada itu diartikan bermaksud untuk ya. Mu hyo melakukan. Mu artinya apa? Oke, seperti ini ya. Jadi ditanya, Hyugate mu haryogo hyo, ketika liburan Anda bermaksud untuk melakukan apa? Seperti itu. Oke, ryogo. Ryogo artinya bermaksud untuk. Nanti ada di tata bahasa ya. Kemudian dijawab katanya Busane karyogo hyo. Busane karyogo hyo. Berarti dari ryogo hyo. Berarti gimana? Saya untuk bermaksud untuk apa? Gada. Gada itu artinya pergi. Busane berarti ke Busan. Seperti ini ya Robun ya. Jadi ryogo itu diartikan bermaksud untuk. Saya bermaksud untuk pergi ke Busan. Begitu ya. Kemudian untuk munbobnya ya tadi ya ada lt dan t, nanti ada dua ya Robun. Kemudian ada lagi ryogo hada. Ryogo hada tadi artinya adalah bermaksud untuk. Detailnya nanti dibahas di bagian munbob ya. Kemudian untuk kosakatanya apa saja? Yoheng, guanyon, owi. Kosakata guanyon yang berkaitan dengan yoeng. Yoeng itu apa? Adalah wisata ya. Yoheng itu wisata Wisata. ya Robun. Seperti ini. Silakan tulis ya. Kemudian yohengji guanyon owi. Kosakata yang berkaitan dengan yohengji. Yohengji adalah kalau ada kata-kata ji artinya adalah tempat. Berarti tempat wisata. Begini ya. Yohengji artinya adalah tempat wisata. Seperti itu. Kemudian Munwawa Jongbo budaya dan informasi di bab 17 itu tentang apa? Hanguke Munwa Yusan. Yusan itu maknanya adalah warisan. Munwa budaya. Hanguke budayanya Korea. Seperti itu ya. Jadi warisan budayanya Korea. Oke, silakan ditulis teman-teman. Kemudian ada lagi hak semofio dari tujuan pembelajaran bab 17 itu tentang apa? Hyuga gewikel. Malhasu ita bisa mengatakan gewik. Gewik itu artinya adalah rencana ya, Robun. Jadi bisa berbicara tentang rencana hyuga, rencana cuti atau rencana liburan. Nah, seperti ini. Gitu ya kalau kita artikan. Kemudian ada lagi Yoheng Gyonghome Dehe Mutgo Deda Pasuita. Bisa Deda pada menjawab dan Mutta bertanya Dehe tentang Gyeonghom. Gyeonghom itu artinya adalah pengalaman ya Robun. Pengalaman Yoheng wisata. Oke, seperti ini ya. Jadi bisa menjawab dan bertanya tentang pengalaman berwisata. Sudah ditulis ya Robun? Udah, Sam. Kalau sudah kita lanjut ke bawah ada kosakata yang pertama owiil tentang yoheng guanyon owi. Kosakata yang berkaitan dengan wisata. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman mau menyiapkan suatu rencana untuk berwisata, pertama adalah yohengel gewik hada. Gewik tadi apa artinya? Artinya adalah Rencana. rencana untuk berwisata. Yohengnya tidak saya artikan ya karena di atas sudah ada. Jadi rencana wisata. Kemudian piorel sada. Pio itu apa? Artinya adalah Tiket. tiket. Sada apa sada? Membeli. Betul, benar. Membeli. Beli, benar ya. Jadi
jadi membeli tiket. Kemudian sukserel yeyak hada. Yeyak hada itu apa? Yeyak hada adalah reservasi atau bahasa ininya booking. Ya, Memesan. booking apa? Sukso. Sukso itu apa? Penginapan. Gini ya. Jadi Penginapan. sukserel yeyak hada maknanya adalah membooking penginapan atau reservasi penginapan seperti itu. Kemudian ada lagi camel shada. Camel shada di sini diartikan apa? Adalah berkemas ya Robun. Ya, ini contohnya. Jadi orang itu berkemas, sedang packing lah bahasanya seperti itu. Kemudian culbal hada. Apa itu culbal? Adalah berangkat. Ya, jadi culbal itu artinya berangkat ya Robun. Kemudian docak, kalau docak berarti artinya apa? Kalau ada culbal, ada berangkat, pasti ada docak. Docak artinya sampai. Iya. Kemudian jimel pulda, kalau tadi kan jimel sada artinya berkemas. Kalau jimel pulda berarti artinya adalah membongkar. Membongkar apa? Bongkar barang. Iya, bongkar barang tadi ya, barang yang sudah dikemas itu. Namanya jimel pulda. Yang dikemas. Pul itu maknanya adalah di sini bisa diartikan melepas, membuka kayak gitu ya. Di sini diartikan membuka atau membongkar seperti itu. Kemudian mukta, mukta itu apa? Adalah menginap ya, kalau nggak salah menginap. Iya betul. Menginap itu ya. Kemudian ada kosakata tambahan, kalimatnya adalah ibon. Ibon itu apa ibon? Kali ini hyuga apa hyuga? Tadi hyuga di atas ada ya, maknanya adalah bisa cuti atau liburan. Kemudian ada lagi greo. Apa artinya? Benarkah? Nah, seperti itu ya, greo, benarkah itu? Seperti itu. Kemudian ada lagi di bawah mengenai sukso. Nih ya, sukso itu artinya adalah penginapan. Oke, jadi ada kosakata yang berkaitan dengan penginapan ya Robun. Yang pertama adalah dari samping kiri ada hotel ya. Hotel berarti sama, maknanya adalah hotel. Kan buat menginap ya teman-teman, kalau misalkan sedang berlibur, otomatis nanti teman-teman bisa menginap di hotel tuh. Cuma memang biayanya lebih mahal biasanya kalau di hotel ya. Kemudian ada lagi kondo. Kondo itu apa? Adalah kondo mini. Semacam pulau kecil ya Robun. Kondo Apa itu? Pulau kecil. Ini kan di pulau ya. Ini kan pulau nih, pulau kecil. Jadi penginapannya itu berada di pulau kecil seperti itu. Namanya kondominium. Kemudian minbak. Minbak itu apa? Minbak itu kalau nggak salah sih saya Penginapan. Kalau nggak salah sih kayak penginapan biasa ya. Ya, penginapan biasa ya Robert. Nanti detailnya teman-teman boleh ngecek di Google Translate ya kalau misalkan saya salah menerjemahkan. Use hostel berarti hotel apa? Hotel anak muda kalau nggak salah. Jadi hotel kekinian ya. Oyo. Gimana? Hotel anak muda Oyo bro. Pension adalah villa ya. Villa. Ya, villa ini Robert. Seperti itu. Kurang lebih begini ya. Ini untuk tempat-tempat daripada penginapan yang nantinya bisa teman-teman pakai kalau misalkan saat liburan. Kayak misalkan libur hari raya Chuseok atau Solal itu kan lumayan lama tuh, sekitar 3 sampai 4 hari. Bisa ke Pulau Jeju misalkan. Jadi mainlah sana, explore ya kayak gitu. Kemudian di bawah ada contoh latihan ya, latihan soal. Contohnya adalah ini, musel heyo. Muot itu apa? Heyo itu melakukan. Jadi sedang melakukan apa? Atau kamu tuh lagi ngapain? Gambarnya sedang apa? Sedang berkemas ya Robun. Maka jungdaben adalah cime sayo. Dari kata cime sada berubah menjadi cime sayo untuk bentuk informalnya. Artinya apa? Sedang berkemas. Begitu ya. Kemudian nomor 1 saya contohkan, musel heyo. Sedang melakukan apa ya Rebun? Ini orangnya sedang
Lagi ngapain ini? Booking. Iya betul, dia Booking sedang kan. memesan atau sedang reservasi ya Rebun. Reservasi apa? Penginapan. Berarti gimana? Suksorel Suksorol ea heo. yeyak Yeyak ada heo. berubah menjadi heo seperti ini. Yeyak heo. Heo. Artinya apa? Sedang mereservasi atau membooking daripada suksor penginapannya ya. Oke, seperti itu ya Rebun. Kemudian poin nomor 2, 3 silakan nanti dikerjakannya. Kemudian kita lanjut di bagian moonbob yang pertama. Sini teman-teman boleh diperhatikan ya di bawahnya. Ada real T. Ini kan ada real di bawah ya. Nanti bisa pakai yang LT atau real T, tergantung daripada akhiran di kalimatnya seperti itu. LT digunakan untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah konsonan ya. Contohnya mokta makan. Nah, kita artikan dulu ya. LT itu artinya apa? LT itu diartikan ketika. Jadi dalam bahasa Indonesia itu diartikan ketika atau saat itu juga boleh ya. LT ini digunakan ketika si kata kerja atau kata sifatnya itu berakhirannya adalah konsonan. Contohnya mokta. Mokta kalau digabung dengan LT maka jadinya mogelte. Artinya apa? Ketika makan. Begitu ya. Terus kalau misalkan akhirannya adalah vokal, kata kerja atau kata sifatnya, atau berakhiran real, maka pakainya langsung yang real T. Kayak gitu ya. Kalau ini LT, kalau ini real T. Seperti itu. Contoh gada berubah menjadi galte. Artinya apa galte? Ketika pergi. Begitu ya. Kemudian mandel T ya. Mandelda berubah menjadi mandel T. Seperti ini Rebun. Karena berakhirannya real, jadi langsung aja mandel T. Jadi langsung pakai T. Seperti itu ya, tidak perlu pakai mandel T, itu salah ya Rebun. Terus ada contoh kalimat ya, Shigani isel T yo hengel gayo. Gimana kalau kita artikan? LT diartikan ketika. Shigani ita itu artinya apa? Ada waktu. Iya betul. Ketika ada waktu seperti itu. Shigan, jika kan maknanya adalah waktu ya. Ketika ada waktu, yo hengel gayo. Apa artinya? Saya Pergi cuti, saya pergi liburan. Yo heng liburan nanti ya. Seperti ini. Atau berwisata itu juga boleh. Kemudian Jeju due galte bienggi tayo. Apa itu kalau kita artikan? Ketika pergi ke kota Jeju, provinsi Pulau Jeju. Do itu maknanya pulau ya. Jeju Do itu artinya pulau Jeju. Seperti ini. Jeju Do artinya adalah pulau Jeju, teman-teman. Ketika pergi ke pulau Jeju, saya bienggirel tayo, naik apa bienggi? Pesawat. Iya, betul. Naik pesawat. Seperti ini ya. Oke. Kemudian lanjutannya umshigel mandel te kibuni coayo. Apa artinya? Ketika mandelda apa? Membuat. Betul. Ketika membuat apa? Makanan. Betul. Memsik artinya adalah makanan ya, Robun. Ketika membuat makanan, gibuni coayo apa artinya? Gibun, apa itu gibun? Perasaan saya coayo. Bagus. Nah. Bagus atau senang ya, seperti itu. Silakan sambil ditulis dulu. Oke, kalau sudah ditulis kita coba lanjutkan ya Robun. Sini ada tips ya. Jadi kalau misalkan tadi yang LT itu cenderung digunakan ketika subjek atau subjek bukan subjek ya, apa? Kata kerja atau kata sifatnya itu nah, ini maksudnya kalau LT itu digunakan untuk yang berakhiran itu berupa kata kerja atau kata sifat. Oke. Kalau yang T ini dia digunakan untuk kata benda ya, Robun. Jadi bedanya itu sih. Kalau untuk secara makna sama ya. Diartikannya ketika. Kalau ini kan untuk kata kerja atau kata sifat gitu kan.
Kalau yang te itu digunakan untuk kata benda. Beda ya, karena ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat seperti itu. Hyuga te busane gal goyeyo, akan pergi ke Busan ketika hyuga, ketika cuti atau ketika liburan. Cuti kan kategorinya bukan kata kerja ya, tapi dia cenderung ke kata sifatnya. Seperti itu ya Robun. Cenderung ke kata bendanya, seperti itu maksudnya. Oke, bedanya itu doang sih ya untuk LT dan T penggunaannya. Kemudian dilanjutkan nomor 1. Contoh kalimatnya ini ya. Shigan ita artinya ada waktu. Berarti gimana kalimatnya berubah menjadi shigani iselte? Kenapa pakainya LT? Karena akhirannya adalah konsonan. Ketika ada waktu, moheo Anda melakukan apa? Terus cinggurel mana yo bertemu dengan teman. Terus nomor 1, kira-kira jawabannya gimana nomor 1? Pigon hada berubah menjadi Pigon halte. iya betul. Pigon halte. Pigon halte. Seperti ini. Kenapa pakainya halte? Karena Akhirannya vokal. iya betul. Pigon Konsonan. halte moheo. Vokal. Real. Apa yang Anda lakukan ketika lelah? Itu kan gambarnya orang yang sedang kecapean ya. Terus jawab katanya kopirel masyoyo. Artinya apa? Minum kopi. Minum kopi, betul. Seperti itu ya Robun. Silakan nomor 2 dan 3 nanti dikerjakan. Kemudian lanjut di poin nomor 2. Ini contohnya busane galte KTX tayo. Ini kan akhirnya sudah ada keterangannya. Tinggal depannya aja ya. Saya akan ya ketika pergi ke Busan saya naik KTX katanya. Ini kan karena akhirnya sudah ada, terus kalimatnya tinggal tambahin yang depannya aja. Gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 1 contohnya Cipeso Cegel Ilgoyo. Membaca buku di rumah. Kenapa? Karena apa? Ketika turun Hujan. ya, ketika turun hujan ya Robot. Ini kan gambarnya turun hujan ya, maka kalimat yang berubah menjadi biga turun apa? Biga olte. All Biga. Big olte. iya betul. Nah seperti ini biga olte. Apa itu biga olte artinya? Ketika turun hujan. Betul. Ketika turun hujan saya membaca buku di rumah. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami nggak untuk akhiran olte? Ya, insya Allah. Bisa ya. Lanjut. Lanjut, Olte itu lanjut. diartikan ketika ya Rubun. Ini kalau misalkan masih belum paham, cukup diingat aja. Diingat-ingat ya. Kalau LT artinya adalah ketika. T dan LT maknanya adalah ketika. Kalau real T, LT itu digunakan untuk kata kerja atau kata sifat. Kalau yang T saja langsung tanpa real dan L, maka penggunaannya untuk kata benda. Seperti itu ya. 2 dan 3 silakan dikerjakan. Kemudian saya akan coba putarkan untuk Dewa Il. Mohon ditunggu. 아궁 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 친구하고 부산에 여행을 갈 거예요. 그래요. 부산에 갈 때 뭘 타고 가요? KTX를 탈 거예요. 숙소는 예약했어요? 네. 싸고 좋은 호텔이 있어서 그 호텔을 예약했어요. Oke, seperti itu ya Robun obrolannya antara Mas Madu dan Mas Agung ya. Pertama Mas Madu bilang katanya, Agung sih Mas Agung. Ibon yugate mu hal goyo. Masih ingat tadi alte artinya apa? Ketika. Betul. Ketika, Ketika apa? Hyuga. Cuti atau liburan ya. Ibon. Kali ini. Kali ini. Ya. Ketika cuti kali ini, mu hal goyeyo. Berarti gimana? Hal goyeyo Akan diartikan melakukan apa? betul. Akan. Hada melakukan. Mu artinya apa? Seperti itu ya. Jadi dia bertanya katanya, ketika cuti kali ini Anda akan melakukan apa atau mau ngapain kalau cuti kali ini? Seperti itu.
Terus direspon katanya, Cingguago busane yo hengel gal goyeyo. El goyeyo diartikan apa? Akan Akan, nggak ada. pergi Pergi, yoheng, berarti berwisata, liburan, ya wisata. Busane, ke Busan ago dengan teman. dengan cinggu. Cinggu itu maknanya adalah teman. Seperti ini ya, cinggu ago busane yo hengel gal goyeyo. Saya akan pergi berwisata ke Busan bersama dengan teman. Kemudian dilanjutkan ya sama Mas Madu katanya, Kreo, benarkah itu? Kreo itu dia untuk menanyakan ulang ya. Benarkah itu? Seperti ini. Kemudian direspon katanya, Busane galte mu tago gayo. Berarti sama ya, di belakang huruf LT artinya ketika gak ada, pergi kemana? Ke Busan. Seperti itu. Ketika Anda pergi ke Busan, mu tago gayo. Gimana? Anda Pergi dengan naik apa? betul diartikan pergi. Kemudian go-nya dengan ya. Dengan kemudian tada itu naik. Naik mu kan artinya apa? Seperti itu ya Yorobun. Jadi benarkah itu? Kemudian ketika Anda pergi ke Busan nanti, ya karena kan masih akan ya, Anda akan naik apa? Seperti itu. Terus dijawab katanya, kata Excel talgoyeyo, berarti akan naik KTX. Bisa ya, algoyeyo kan rumus akan ya Robun. Nanti akan naik KTX. KTX itu kereta cepat ya Robun. Kayak di Indonesia tuh seperti Wus ya. Itu kan ada tuh kereta cepat. Kalau di Jepang tuh Shinkansen. Kayak gitu ya. Kemudian Mas Madu menanyakan ulang katanya, Suksonen yeyakesoyo. Berarti gimana artinya? Apakah Anda telah apa ya Rebun? Yeyakada memesan ya atau membooking. Booking apa memesan Iya, penginapan. penginapan. Betul ya. Apakah Anda telah memesan penginapan atau membooking penginapan? Terus Mas Agung menjawab, Sago chon hoteri isoso, sorry. Berarti kita berhenti di aso-oso ya. Aso-oso diartikan dalam bahasa Indonesia adalah karena ya Robun. Karena ada, kita kan ada ya. Karena ada hotel sama chon yang bagus. Ini ya, jadi n-nya diartikan yang ya Robun. Chon artinya yang bagus. Go dan go ini artinya dan ya. Sada apa sada? Murah. Seperti ini. Kemudian dilanjutkan katanya, ke hotel Yeyakeso. Jadi saya telah apa? Memesan hotel itu. Hotel itu. Benar ya? Oke, kurang lebih seperti ini untuk terjemahannya ya. Sago chon hoteri isoso, karena ada hotel yang murah, yang bagus dan murah. Jadi saya telah memesan hotel itu. Begitu ya Rebun untuk penjelasannya ya. Kemudian di bawah ada DDP Buayo, coba jawablah katanya. Untuk kalimatnya, Agung Shinen, Mas Agung Ibon juga muhal goyo akan melakukan apa pada liburan kali ini? Mas Agung tuh bakal ngapain ya Rebun? Coba Rebun. Gimana ya Rebun, mau kemana Mas Agung? Singguhago, Busane, Kebusan. ya, Kebusan juga. Kayu. Ya, Kayu. Rebun adalah yang atas itu ya. Ini nih teman-teman bisa menuliskan Cingguhago, Busane, Yohengel, Galgoyeyo. Atau boleh juga tulis saja Busane, Yohengel, Galgoyeyo. Itu juga boleh. Ya. Busane, Yohengel, kemudian Gal Goyeyo. Nah seperti ini.
Jadi dia akan pergi berwisata ke Busan, gitu ya. Kemudian lanjutannya, Agung Shinen Busane Galte, ketika Mas Agung pergi ke Busan, Mo Tago Galgoyo akan pergi dengan naik apa? Naik apa katanya? Sungnaben? KTX. 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 Rel. Talgo. Yo, seperti ini. Jadi dia akan naik KTX. Talgoyo. Iya, silakan sambil ditulis. Sudah? Sudah ditulis ya? Udah saya mudah. Oke, di bawah ada barem atau pelafalan. Pelafalannya ini di huruf konsonan real. Real tuh gimana sih penjelasannya, teman-teman? Real di awal berbunyi R. R, di akhir berbunyi Di awal R. L. Iya, betul. Ini juga tapi ada pengecualiannya untuk real. Kalau misalkan namanya itu nama orang berawalan hurufnya L, ya tetap pakainya yang real ya, Robun. Contohnya Rama itu kan nanti penulisannya tetap pakai real ya, Robun. Ya. Terus siapa Lisa contohnya Lisa kan harusnya pakainya L gitu kan, L-nya itu nggak ada, jadi pakainya tetap pakai real seperti itu ya, tapi dibacanya bukan Risa tapi Lisa, seperti itu ya, Robun, untuk pengecualiannya ya. Kemudian lanjutannya di kosakata yang kedua mengenai Hengjongji Gwanyon Owi, kosakata yang berkaitan dengan Yohengji ya. Yohengji itu maknanya adalah tempat wisata ya. Tempat wisata Yohengji. Ji itu maknanya tempat ya, Robun. Yang pertama adalah san. Apa itu san? Artinya adalah Gunung. Gunung. kelihatan ya, gunung. Kalau hosu danau. Gang Sungai. sungai, betul. Kemudian bada Laut. laut ya. Bada itu laut ya, Robun. Pantai. Pantai ada lagi. Kemudian som. Apa itu som? Adalah Laut. pulau ya. Ini gambarnya Laut. seperti ini. Kalau som itu pulau. Kemudian oncon. Oncon itu apa? Adalah Pemandian. air panas. Seperti ini Air ya. panas. Kalau di Jepang tuh namanya onsen kalau nggak salah. Kalau di sini oncon, bukan onsen tapi oncon. Mirip-mirip sebetulnya ya. Mungkin serapan juga itu. Kemudian yujokchi, apa yujokchi? Adalah situs bersejarah itu ya. Jadi kayak peninggalan sejarah tuh, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Borobudur, Prambanan, itu kan dia kategorinya situs bersejarah ya, Robun. Min Sukchon, apa itu? Apa Min Sukchon? Kampung tradisional. Kampung tradisional. Jadi ini perkampungan ya, perkampungan tradisional seperti itu. Kemudian ada lagi Noli Gongwon. Noli itu maknanya permainan, Gongwon itu taman. Berarti taman bermain. main. Noli itu main ya, permainan atau bermain seperti itu. Kalau yang Gongwon nah maknanya taman. Kalau Noli Gongwon berarti taman bermain. Hesu Yongchang berarti artinya apa? Baru nih diartikan pantai. Hesu Yongchang artinya pantai. Arum Dapta, apa itu? Indah. Kemudian Yumyong, apa itu Yumyong? Terkenal. Kemudian Gyeongchiga Choda, Gyeongchi itu maknanya pemandangan. Pemandangannya Choda, apa Choda? Bagus. Kemudian Gugyong ada, apa itu Gugyong ada? Gugyong ada bisa diartikan berkunjung atau ya berkunjung melihat-lihat seperti itu ya.
Ini kan orangnya berkunjung ke suatu acara seperti itu, terus kayak ngeliat-ngeliat kayak gitu ya. Kemudian Guan Ram Hada, apa itu Guan Ram Hada? Guan Ram itu melihat seperti ini. Ini orangnya cuma liatin doang ya teman-teman. Biasanya di museum kan nggak boleh dipegang ya. Setahu saya untuk yang museum itu di Korea nggak boleh dipegang, makanya dia hanya melihat saja. Jadi Guan Ram Hada seperti itu. Kemudian ada lagi Aju. Sam, mau tanya Apa itu Sam, Aju? tadi itu badai apa Sam? Ya. Gimana? Iya Badai tadi itu mau laut, tanya, Mas itu Anggun. tadi yang badai itu apa Sam? Laut. Ini. Oke Sam, makasih Sam. Kemudian ada lagi Aju. Aju itu apa Aju? Aju Sangat Nah, betul. Kemudian Dengsan. Ini kegiatan olahraga, Dengsan. Mendaki gunung. Mendaki gunung. Ini ya. Nah, mendaki gimana ini? Mendaki gunung. Kemudian Daem. Daem apa Daem? Berikutnya Kemudian lagi Kok. Kok itu apa Kok? Pastikan ya. Seperti ini. Kok itu makanya pastikan ya Robert. Jadi biar nggak lupa, pastikan harus dicabut kayak gitu. Blogger Kok Popoya Dweo. Jadi harus memastikan untuk dicabut colokannya. Kemudian sudah ditulis belum untuk kosakatanya? Sudah ya. Udah Sam, udah. Oke, lanjut di bawah ada Krimul Bogo Dewar Wansong sempurnakanlah percakapan dengan melihat gambar di bawah ini. Contoh ya, Odie Gayo pergi kemana? Badai Gayo pergi ke pantai. Bada-bada apa tadi? Laut ya, Rebut. Seperti itu, pergi ke laut katanya. Kemudian nomor 1 kalimat tanyanya saya coba contohkan. Odie Gayo pergi kemana? Berarti jawabannya kemana ini? Noli gongwone gayo. Betul, Jongdabun adalah yang ini ya. Ada Noli Gongwon. Nah, nanti tinggal tambahin aja akhirannya. Noli Gongwone Gayo seperti ini. Gayo. Noli Gongwone Gayo pergi ke taman bermain. Nomor 2, 3 silakan nanti teman-teman dikerjakan. Ngikut contoh di atas ya. Kemudian ada Munbob yang kedua ya Rebun. Munbob yang kedua itu bunyinya adalah Ryogo Hada. Ryogo Hada artinya apa? Tadi di atas sudah spill adalah Bermaksud untuk untuk seperti ini ya, dilampirkan pada kata kerja untuk menunjukkan niat melakukan suatu tindakan. Kayak gitu ya. Ryogo Hada bermaksud untuk niat melakukan suatu tindakan. Di sini juga sama, jadi ada aturan batchimnya ya Rebun, yakni apa saja. Kalau misalkan akhiran daripada kata kerja atau kata sifatnya adalah konsonan, maka pakainya ryogo hada. Begitu ya. Contoh ikta itu membaca. Berarti kalau kita rubah jadi bermaksud untuk membaca adalah ilge ryogo hada atau hio nanti akhirannya. Begitu ya. Jadi yang berubah pada sini tambahnya ada Kalau misalkan hanya pakai ryogo hada saja tanpa berarti akhirannya adalah vokal dan real. Ini ya Rebun ya. Kalau akhirnya real tetap pakai yang itu. Yang apa? Yang Ryogo Hada seperti itu. Jadi untuk real tuh realnya nanti dihilangkan ya. Terus dia berubah menjadi Ryogo Hada. Begitu ya. Contohnya ini. Mandelda berubah mandel yogo. Bener ya. Realnya tidak dihilangkan berarti ya Rebun. Jadi Mandelda berubah menjadi Mandel Yogo. Seperti itu. Contoh lagi ya, nih di bawah. 저는 휴가 때 책을 많이 읽으려고 해요. Saya ketika liburan bermaksud untuk membaca buku yang banyak seperti itu. Cegel mani, buku yang banyak kayak gitu ya. Dari LT dulu. LT artinya apa tadi? Ketika hyuga libur atau cuti. Saya ketika cuti seperti itu. Kemudian ke belakang ryogo hiyo bermaksud untuk atau
Kalau mau bisa nggak ya, kalau mau ya kira-kira mewakilkan nggak ya Rubun? Mau membaca buku yang banyak, kayaknya bisa juga ya diartikan mau ya. Oh, seperti berencana itu ya. Ya, berencana sih, nyambung berencana. Iya, oke. Kita ya sementara kita artikan bermaksud untuk saja ya. Kalau dari bakunya nih, bahasa bakunya bermaksud untuk artinya teman-teman. Ya itu ya, bermaksud untuk ikta membaca buku yang banyak. Begitu ya. Kemudian Jonen Jonyoke Isa Haryogo Heo. Saya bermaksud untuk isahada, apa itu kemarin? Adalah pindahan ya, pindah rumah ya Rebun. Isahada pindahan atau boyongan kalau bahasa Jawanya. Pada Jonyok. Nenyon itu apa? Tahun depan. Gitu ya. Jadi saya bermaksud untuk pindahan pada tahun depan. Kemudian Jonyoke bulgogil manderyogo heyo. Saya bermaksud untuk membuat bulgogi pada Jonyok malam hari. Kurang lebih begitu ya penggunaannya ya Robun. Kemudian di bawah ada contoh untuk pengaplikasiannya. Oke, Lagi musim Sam. Lagi musimnya. Dilanjutkan ya Robun, nomor 1 ini contohnya juru. Cinggurel manada berarti bertemu dengan teman. Kalimatnya gimana? Neil mo haryogo heyo. Neil itu artinya besok ya. Besok Anda bermaksud untuk melakukan apa? Mo haryogo heyo. Kemudian cinggurel mana ryogo heyo. Saya bermaksud untuk bertemu dengan teman. Di sini kan cinggurel manada berubah menjadi cinggurel mana ryogo heyo. Begitu ya. Jadi ada tambahan ryogo heyo. Kemudian nomor 1 saya akan beri contohkan. Ohue mo haryogo heyo. Pada Ohu malam hari ya, Anda bermaksud untuk melakukan apa atau Anda mau melakukan apa, seperti itu. Terus segel ikta berarti berubah menjadi gimana ya Robun? Cegel ilgel yogo heo. Iya betul. Segel ikta berubah menjadi heo, seperti ini ya. Segel ilge ryogo heo bermaksud untuk membaca buku. Jadi ngikutin dari kosakata yang ada di sini Robun ya. Tinggal nanti belakangnya ditambahin aja. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk cara mengerjakannya. Insya Allah bisa sih. Bisa ya. Oke, kemudian dilanjutkan ke bawah ada lagi Gerimul Bogo ya. Jadi coba bercakap-cakap yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah. Gambarnya apa ini? Odie garyogo heyo bermaksud untuk pergi kemana? Ini Gyeongju yok gitu ya. Odie garyogo heyo, Gyeongjue garyogo heyo bermaksud pergi ke Gyeongju katanya. Begitu ya Yorobun. Kalau nomor 1 gimana kalimatnya? Berarti kita coba contohkan ya. Seperti ini. Kalimatnya gimana? Berarti Odie muosel taryogo heo. Muosel taryogo heo. Kalimat tanyanya ngikut yang di situ ya. Seperti ini. Anda bermaksud untuk pergi dengan naik apa? Gitu ya Robur. Terus katanya naik apa ini? KTX rel talago heo. Iya betul. KTX rel ta ryogo Heo. Nah seperti ini ya. Waduh kok kebanyakan. Heo seperti ini ya. Jadi saya bermaksud ryogo heo bermaksud untuk naik KTX kayak gitu ya. Bisa ya, gampang ya Robun, nanti tinggal dijawab saja. Kalau misalkan nggak tahu kosakata yang atas ini yang digambar ya nanti cek di atas saja. Kemudian lanjutannya di Dewai percakapan kedua, saya akan coba putarkan, mohon disimak. 왕민 씨, 제주도 여행은 어땠어요?
아주 좋았어요. 경치가 좋고 음식도 맛있었어요. 제주도에서 뭐 했어요? 해수욕장에 갔어요. 그리고 한라산 등산도 했어요. 저도 다음 휴가 때 가족하고 제주도에 가려고 해요. 그래요? 해수욕장하고 한라산에 꼭 가세요. 정말 아름다워요. Oke, seperti itu ya Yorobun untuk percakapannya. Di sini obrolan antara Mas siapa? Mas Jaya apa Mbak Jaya tadi ya? Jaya dan Wangmin ya. Pertama Jaya bilang katanya, Wangmin sih Mas Wangmin. Jejude Yohongen Oteo, dia bilang katanya liburan atau wisata. Sorry Yorobun. Wisata di Pulau Jeju. Jejudo itu maknanya adalah Pulau Jeju gini ya. Wisata di Pulau Jejunya Oteo bagaimana? Jadi dia menanyakan pendapat. Atau bagaimana wisata ke Pulau Jejunya? Seperti ini ya. Jadi dia menanyakan tentang pendapatnya. Terus Mas Wangmin merespon Yorobun. Katanya gimana? Katanya adalah Aju Choasoyo. Artinya apa Aju? Sangat Choahada bagus. Itu ya. Sangat bagus katanya. Kemudian Yongchiga Chogo Amshikdo masih soyo. Gyeongchi itu pemandangan. Pemandangannya itu choda bagus, go dan amshikdo masih so. Artinya apa? Makanannya enak. iya betul masih so artinya enak. Seperti ini. Kemudian lanjutannya yang bawah Jeju eso mo hesoyo. Mo hesoyo berarti gimana artinya? Anda telah Melakukan apa? Apa? Jeju eso di Pulau Di Pulau Jeju. Jeju. Betul ya. Jadi Anda telah melakukan apa? Atau kamu tuh ngapain aja di Pulau Jeju seperti itu? Direspon sama si Mas Wangmin tadi ya. Dia bilang katanya Hesu Yokjangnya gasoyo. Pergi ke Hesu Yokjang. Artinya apa Hesu Yokjang? Adalah ke pantai. Pergi pantai. Betul. Gasoyo artinya adalah pergi. Jadi dia pergi ke pantai. Gerigo lalu kemudian kita artikan lalu Halasan Dengsando Hesoyo. Lalu dia juga pergi ke mendaki gunung ya Dengsan. Mendaki gunung Hala. Mendaki gunung ke Hanrasan. Gunung Hala. Gunung Hala ya, ini dibacanya Hala ya. Hala gunung Hala. Oke, Dengsan berarti mendaki. Jadi saya juga telah mendaki ke Gunung Hala. Kemudian dilanjutkan Jodo Tam Yugate, saya juga. Jodo itu artinya saya juga ya. Seperti ini. Saya juga Tam Yugate ketika cuti nanti gitu ya. Dam itu kan berikutnya atau diartikan nanti juga boleh ya, Rebun. Cuti nanti. Kemudian Gajokago Jejudue Garyogo Hyo. Berarti gimana? Maksud untuk apa ya Robun? Pergi ke Pulau Jeju. Gajokago berarti gimana? Dengan Gajok itu apa? Keluarga. Jadi saya juga ketika cuti nanti bermaksud untuk pergi ke Pulau Jeju dengan keluarga. Kurang lebih begitu ya.
Kemudian Greo, benarkah itu? Hesu yokjanghago hallasane kok gaseyo. Pastikan Anda pergi itu ya, atau mengunjungi ke Gunung Halasan dan Hesu Yokjang. Hesu Yokjang seperti apa tadi? Adalah pantai, Rebun ya. Jadi seperti, jadi dia mengatakan, katanya si Mas Wang itu merekomendasikan pastikan kamu pergi ke Gunung Halasan dan pantainya ya. Cungmal arem dawoyo. Cungmal itu artinya sangat. Sangat apa? Indah. Seperti itu ya Rebun untuk penjelasannya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya? Oke, kemudian lanjutannya di bawah kalimatannya. Wangmin 씨는 제주도에서 뭐 했어요? Mas Wangmin di Pulau Jeju itu habis ngapain aja? Dia ngapain aja di Pulau Jeju, Yorobun? Halo, Yorobun? Hesu Yongsang. Oke, jawabannya adalah dia Hadir. Hago Halasane Gasoyo ya. Jadi artinya dia telah pergi ke sana seperti itu. Jadi kita gabungkan saja dua. Maka jawabannya adalah Hesu Yokjang Heso. Hesu kemudian Yokjang. Oh, Hago ya pakainya, sambung. Hago kemudian Halasan Gasoyo. Seperti ini ya Robun. Jadi telah pergi ke Gunung Halasan dan pantai di Pulau Jeju seperti itu. Kemudian yang terakhir Jaya Shinen Tam Yuga Muosel Haryogoheyo. Mbak Jaya pada liburan nanti bermaksud untuk melakukan apa? Mau ngapain? Dia mau ke Pulau Jeju ya, sama ya Rebun jawabannya. Jadi dia mau ke Pulau Jeju, Jeju Due Kal Goye Hago Ryogoheyo ya. Berarti Jejudo mana Jejudo? Pakainya yang mana ini ya? Biasa ya. Jeju Doe Ka Rio. Nah, seperti ini ya, Rob. Jeju Doe Ka Rio Gohyo bermaksud untuk pergi ke Pulau Jeju. Kurang lebih seperti itu ya untuk jawabannya. Silakan sambil ditulis dulu. Oke, jika sudah kita coba lanjutkan ya ke bawah. Untuk ini ada ekspresi, penggunaan ekspresi. Kalimatnya adalah itaga conwa drill geo. Drill geo kan membawakan ya, akan membawakan conwa telepon itaga nanti. Berarti saya akan menelpon lagi nanti. Begitu ya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Saya akan menelpon lagi nanti. Seperti ini kalimatnya. Silakan ditulis. Itaga conwa drill geo. Jadi saya akan menelpon lagi nanti. Begitu ya Robun. Sudah ditulis? Sudah ya? Udah Sam, lanjut. Oke, kemudian di bawah lanjut. ada Munwawa Jonggo ya, budaya dan informasi. Mengenai apa? Hangguke Munwa Yusan. Yusan itu maknanya adalah warisan. Munwa budaya nya Korea seperti ini. Jadi warisan budayanya Korea. Yusan tuh maknanya warisan ya. Saya taruh di sini ya. Ya tidak kejauhan. Oke, kemudian kita lanjut di bagian bawah. Saya kecilkan dulu fontnya. Oke, ini dibaca ya. Hanguken ore yoksawa pungbuhan munwa yusanel kacin nara imnida. Berarti dari sini ya Hanguken. Korea
Nara imnida itu adalah Nara apa Nara? Negara. Ya, adalah negara. Gajin. Gajin di sini diartikan memiliki ya. Berarti gajin ada nien diartikan yang memiliki atau yang mempunyai. Yang memiliki seperti ini karena ada nien di akhir ya, gajin. Yang memiliki munwa yusan, warisan budaya ini ya. Munwa yusan, yusan tuh maknanya adalah warisan. Warisan budaya yang pubunghan, niennya diartikan yang berlimpah. Jadi nien di bawah tuh diartikan yang, pubung itu maknanya adalah berlimpah. Itu ya. Korea adalah negara yang memiliki warisan budaya yang berlimpah dan sini. Dan apa? Ore yoksa. Ore itu maknanya adalah lama ya. Kemudian yoksa itu artinya sejarah. Sejarah yang lama atau di sini diartikan yang panjang. Seperti itu. Jadi dia memiliki sejarah yang panjang. Kan tadi disampaikan sejarah yang lama, lebih tepatnya sejarah yang panjang ya, biar enak. Seperti itu. Jadi kalimat pertama, Korea adalah negara yang memiliki gajin, warisan budaya yang berlimpah dan sejarah yang panjang. Begitu ya Rebun. Ore yoksa. Nah, yoksa itu maknanya sejarah, kemudian ore itu yang lama atau di sini diartikan yang panjang. Kemudian di kalimat yang kedua, Sudoin Seurenen. Sudoin itu maknanya adalah ibu kota ya Rebun. Ibu kota apa? Itu kalimatnya adalah Seoul ya. Ibu kota Seoul. Oke, seperti ini. Di ibu kota Seoul ada partikel e ya. Di ibu kota Seoul, Gyeongbokgung과 Cheongdeokgung 등 조선 시대 궁원이 잘 보존되어 있습니다. Jadi memiliki atau mempunyai ya. Memiliki apa? Bojon Duyo maknanya adalah pelestarian ya Robun. Oke, ini ya. Bojon Duyo maknanya adalah pelestarian. Saya tulis di sini ya. Pelestarian apa itu? Pelestarian tentang pelestarian dengan baik gitu ya, dilestarikan dengan baik seperti itu, sama saja. Gunggol tuh maknanya istana ini. Istana Joseon Shide yaitu di dinasti Joseon Shide makanya dinasti Joseon ya Robun. Dinasti Joseon deng seperti apa? Ada istana Gyeongbokgung gua dan ini ya. Dan Changdeokgung ya. Nggak nyampe ya. Wah, nggak muat ya Robun. Udah, saya tidak perlu tulis saja ya teman-teman, langsung tulis saja. Ini sesuai namanya, Gyeongbokgung berarti istana Gyeongbokgung dan Changdeokgung istana Changdeokgung ya. Jadi di kota Seoul itu, di ibu kota Seoul, mereka itu memiliki pelestarian yang baik, yaitu tentang istana peninggalan dari dinasti Joseon seperti Gyeongbokgung dan Changdeokgung. Begitu ya, itu di kota Seoul ya Robun. Kemudian di sini dijelaskan lebih lanjut. Gyeongbokgung은 istana Gyeongbokgung tadi 가장 크고 아름다운 궁원으로 한나 전통 건축 양식을 잘 보여주고 kemudian juga berarti memberikan ya. Memberikan sini. Boda itu di sini diartikan pemandangan. Memberikan pemandangan yang baik. Nah, yang boya, jalan dengan baik. Memberikan pemandangan yang baik atau pemandangan yang bagus
Yangsik ya. Yangsik di sini diartikan adat istiadat, adat dan goncok. Goncok itu maknanya adalah arsitektur ya. Arsitektur. Jadi dia memberikan pemandangan adat istiadat dan arsitektur, jontong tradisionalnya Korea dengan gunggul tuh maknanya tadi ya, dengan istana, merupakan ya, dari sini berarti rohnya diartikan merupakan gunggul tuh artinya istana tadi. Merupakan istana yang indah, arum daun. Yang indah. Kego berarti diartikan apa? Dan keda itu artinya besar ya Robun. Dan gajang kego berarti paling besar. Nah seperti ini, gajang kego maknanya paling besar. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita coba baca ulang. Gyeongbokgung. Gyeongbokgung merupakan ya, yang roh bawah ini merupakan istana yang indah dan paling besar, di mana dia memberikan pemandangan yang bagus mengenai adat arsitektur tradisionalnya Korea. Seperti itu ya Robun. Kemudian lanjutannya ya, ini lanjutannya yang sebelah sini, Changdeokgungen. Kalau tadi kan Gyeongbokgung, kalau sekarang Changdeokgung. Changdeokgungen 비원이라고 부리는 아름다운 정원으로 유명합니다. Yang apa? Istana Changdeokgung terkenal ya, 유명하다 kan artinya terkenal. Terkenal dengan ya, ro diartikan dengan di sini. Dengan apa? Ada Jangwon. Jangwon ini diartikan adalah taman. Ini ya. Terkenal dengan taman yang indah. Taman yang indah atau yang bagus. Rago Burinen biasa disebut. Yang biasa disebut dengan Biwon. Biwon itu apa? Biwon adalah taman dari istana Changdeokgung. Begitu ya. Kemudian irohan. Irohan tuh maknanya di sini hal ini gitu ya. Yang seperti ini. Irohan yoksajok-in goncukmuren. Goncukmur itu kan maknanya adalah bangunan ya. Bangunan, kemudian bersejarah gitu ya. Bangunan bersejarah irohan yang seperti ini. Kita tulis saja langsung seperti ini. Bangunan bersejarah yang seperti ini, Hyundai Jokin, Buildingwa Owi Ryojo, menyatu. Wiryojo diartikan menyatu ya Robin. Menyatu dengan building, gedung atau bangunan ya. Menyatu dengan building. Building itu artinya gedung atau bangunan yang modern. Ini ya, ada Hyundai Jokin, maknanya adalah yang modern. Sore musep daun aramdapke hamnida. Aramdapke maknanya adalah memperindah. Memperindah dari apa? Dari dokun. Dokun itu maknanya adalah daun. Daun tuh douk ya, lebih.
Jadi lebih memperindah penampilan Musep seperti ini di kota Seoul. Itu ya. Jadi dia mengatakan katanya bangunan bersejarah yang seperti ini karena menyatu dengan bangunan yang modern sehingga membuat penampilannya itu lebih indah. Kayak gitu ya, Yorobun. Bentukannya seperti ini untuk istana Gyeongbokgung dan Changdeokgung seperti itu. Oke. Sudah ditulis belum untuk yang paragraf pertama? Sudah belum, Yorobun? Sudah. Oke, lanjut di bawah ya. Ini ada lagi nih, lumayan panjang ya, Yorobun. Kalimatnya adalah Gyeongjunen. Gyeongju itu berarti nama daerah ya, beda. Kalau tadi kan Seoul, kalau sekarang masuknya ke Gyeongju. Tuh ya. Di daerah Gyeongju, kita sinare Sudoyosdon Toshiro Tayanghan Munwa Yusani Pucungdo Ismnida. Di Gyeongju memiliki apa? Pujon Duyo, pelestarian gitu ya. Pelestarian akan warisan budaya. Ya, Munwa Yusan maknanya warisan budaya. Seperti ini. Jadi dia memiliki pelestarian warisan budaya Dayanghan. Dayanghan apa artinya? Macam seperti ini. Dayanghan itu maknanya yang bermacam-macam. Ini agak panjang ya, jadi nggak muat ya Rebun. Bermacam-macam dengan kota, dengan ibu kota ya. Ini ada Sudoyos Dondosiro dengan ibu kota. Nih Dosodosi itu artinya ibu kota. Nih saya tuliskan di sini. Ibu kotanya yang biasa disebut adalah Shilla. Nih ya, jadi Shilla itu ibu kotanya, Rebun. Shilla Yetnal. Yetnal tuh maknanya adalah zaman dulu. Oke, seperti ini ya. Kalau kita baca gimana? Berarti Gyeongju itu memiliki pelestarian warisan budaya yang beraneka ragam atau bermacam-macam, terutama di ibu kota ya, ibu kotanya yang bernama Shilla pada zaman dulu seperti itu. Kemudian lanjutannya Bulguksawa Sokguramen. Nah, Bulguksa itu maknanya adalah kuil bulguk ya, Rebun. Kuil bulguk seperti ini ya, bulguk. Oke, kuil bulguksa dan ada wa ya, dan apa Sokguram. Ini juga sama ya, nama tempatnya juga ya Rebun, Sokguram namanya. Nanti kalau misalkan pengen tahu bentukannya seperti apa, teman-teman boleh cek ke Google ya. Namanya kuil bulguksa dan Sokguram seperti itu. Kemudian Shinrae Bulgyo Munware Sangjihanen Depyo Jokin Munwa Yusan Imnida. Imnida adalah atau merupakan, juga boleh ya, adalah warisan budaya Munwa Yusan. Ini ya, warisan budaya yang merupakan Depyo Jokin. Depyo Jokin di sini tuh diartikan yang mewakili ya Rebun. Mewakili Sangjinghanen. Sangjinghanen sini diartikan adalah melambangkan ya, atau lambang yang mewakili melambangkan budaya agama Buddhanya Shilla seperti itu. Munwa kan artinya budaya.
budaya Bulgyo. Bulgyo itu kan maknanya adalah agama budaya. Oke, seperti ini. Yang mewakili budaya agama Buddha Shila. Oke, begini teman-teman. Kemudian dilanjutkan katanya, Bulguk Saenen, di Bulguksa atau di kuil Bulguk tadi, Arem Daun John Sorel Cinal Sokgatabgwa Da Bota Bisemnida. Di kuil gila tadi di kuil Bulguksa tadi ada atau memiliki, ya, sebelah ke bawah, memiliki apa saja, namanya Dabotab. Ini penyebutannya Dabotab. Dabotab itu semacam peninggalan, kalau nggak salah sih bentukannya kayak apa ya, tiang ke atas, kayak Monas kayak gitu teman, tapi dia kecil, lebih kecil gitu loh. Nanti detailnya teman-teman boleh ngecek ya, kayak kalau misalnya pengen tahu tuh bentukannya kayak gimana Dabotab itu, udah Google boleh ya Robun. Jadi di kuil Bulguksa tadi memiliki Dabotab. Aduh, habis ya ini baterainya. Oke, Dabotab dan Sokgatab ya. Ini teman-teman, Sokgatab. Dabotab dan Sokgatab. Jinin itu diartikan adalah membawa, ya, membawa legenda seperti itu. Membawa terus Jonsol legenda, membawa legenda yang indah. Oke, seperti ini ya untuk penggunaannya. Jadi di kuil Bulguksa tadi memiliki apa saja? Yang pertama adalah Dabotab dan Sokgatab yang membawa legenda yang indah itu ya, membawa legenda yang indah. Seperti itu sih. Saya jujur kurang paham ya, karena kan ini agamanya Buddha teman-teman. Jadi tidak terlalu mendalami ya untuk apa itu Sokgatab, Dabotab. Yang jelas sih tadi saya sempat lihat berupa bangunan ya, peninggalan sejarah berupa bangunan, bentukannya ada Sokgatab dan Dabotab seperti itu ya. Yang Dabotab dan Sokgatab itu semacam kayak tiang ke atas gitu, terus di ya kayak Monas sih, kayak Monas, cuman dia kecil gitu loh ya Rebun, skalanya kecil. Kalau Monas kan besar ya, seperti itu sih. Kemudian lanjutannya ada lagi Sokguramenen, di Sokguram gitu ya, Hanggu Keso Gajang Arem Danen Dolo Mandel Pusangi Isemnida. Jadi apa? Isemnida memiliki apa? Bulsang adalah patung ya Robun. Patung apa? Patung Buddha. Bulsang itu artinya patung Buddha ya. Jadi di Sokguramenen, di Sokguram ya, nama tempat itu Robun, memiliki patung Buddha yang terbuat mandel. Artinya adalah yang dibuat dengan ya, mandel kita artikan yang dibuat, rohnya dengan apa? Ada dol. Dol di sini diartikan batu ya Robun. Oke. Jadi ada patung Buddha yang dibuat atau yang terbuat dengan batu yang paling indah di itu ya, gajang kan artinya paling indah di mana? Di Korea seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk penjelasannya. Jadi Sokgaram itu dia memiliki patung Buddha yang terbuat dari batu, kemudian yang paling indah di Korea. Bentukannya seperti ini untuk gambarnya ya, patung Buddhanya itu. Kemudian Ibul Sangel.
ya, tonghayo hila saramderi tuona gisul gua yesuljok gamjo yetnal su isemnida. Anda bisa, Rio su isemnida kan diartikan bisa ya rebun. Bisa apa? Bisa melihat ya. Bulsu berarti diartikan bisa melihat. Gamgakel yot maknanya pemahaman. Sini diartikan pemahaman. Pemahaman apa? Ada yesuljok maknanya adalah arsitektur. Saya tuliskan di atas ya. Pemahaman arsitektur dan gisul. Ya, ini ada gisul maknanya teknologi. Yang menonjol atau yang maju itu ya. Yang maju, Wionan, yang maju dari orang-orang sila. Ini ya. Yang melalui tonghe. Tonghe itu diartikan melalui. Melalui apa? Melalui ibulsang. Bulsang itu maknanya patung ya. Patung Buddha ini seperti itu. Jadi gimana maknanya? Dia tuh menjelaskan bahwasanya Anda bisa melihat pemahaman arsitektur dan teknologi yang maju dari orang-orang Sila ya, orang-orang zaman dahulu itu suku Sila itu melalui patung Buddha ini. Jadi dari patung Buddha itu ya teman-teman bisa menyimpulkan bahwasanya mengenai kemajuan teknologi dan budaya arsitekturnya seperti itu ya. Kemudian Greso, jadi Gyeongjuenen ya, di kota Gyeongju tadi, manen guang-guang geki cat gamnida. Manen berarti apa artinya? Banyak. Banyak apa? Guang-guang gek tu turis ya, yorobun. Banyak turis yang apa? Yang pergi ya. Gada kan artinya pergi. Cata gamnida maknanya apa? Pergi. Cata mencari, seperti itu ya. Pergi mencari daripada tempat tersebut. Begitu maknanya. Jadi banyak turis yang pergi mencari tempat tersebut. Begitu ya Robun. Sudah ditulis? Sudah belum ya Robun? Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada Hangguke Munwa Yusanel. Malte berarti di sini ketika apa? Malhada berbicara ya, ketika ngobrolin mengenai warisan budayanya Korea. Lanjutin ya. Ketika berbicara tentang warisan ketika berbicara tentang warisan budayanya Korea, Benyohel Suopnen got Andong Imnida. Andong adalah kota yang tidak boleh ya, adalah tempat ya. Dan dari sini tempat yang tidak bisa Anda lewatkan. Benyoh maknanya dilewatkan. Atau dilewatkan ya. Real so opta maknanya adalah tidak bisa. Elte ketika ini tidak bisa. Oke, seperti ini Rebun. Jadi tempat yang tidak bisa teman-teman lewatkan adalah kota Andong. Ini ya, Andong Imnida adalah kota Andong. Saya tuliskan di sini. Oke, seperti ini Rebun. Jadi kota Andong tuh nggak boleh dilewatin ya. Ketika Anda berbicara tentang warisan budayanya Korea, maka ada tempat yang tidak bisa dilewatkan, yaitu namanya adalah kota Andong. Kemudian Andong ya,
Hawe maul gua dasan souren teng joson shide yukyo munwagago sarane naris inen dosi imnida. Adalah kota ini ya, dosi kan maknanya kota ya Robun. Adalah kota yang nama itu di sini diartikan adalah menyisakan ya, yang tersisa lah yang ini. Adalah kota yang tersisa munwaga so goseran sini diartikan adalah masih seperti asli ya. Jadi adalah kota yang tersisa masih seperti asli, maksudnya gimana, masih kayak zaman dulu, jadi belum ada perubahan ya Robun. Jadi belum ada kayak renovasi kayak gitu, masih seperti bawaannya. Contohnya kan kayak Borobudur kita ya, itu kan masih asli ya Robun, tidak ada perubahan situ. Oke, adalah kota yang tersisa masih seperti asli atau seperti bawaan dulu dari budayanya. Seperti itu ya. Budaya apa? Budaya Yukyo. Yukyo tuh di sini diartikan Konghucu ya. Kan Buddha ya Robun, makanya dia pakainya Konghucu, Munwa itu budaya. Itu ya, masih seperti asli yakni ngikutin di budaya Konghucu tadi. Oke. Kemudian Shide di sini diartikan adalah Joseon Shide, artinya adalah dinasti ya Robun. Dinasti Joseon. Ya, peninggalan dari dinasti Joseon. Seperti apa? Nah, itu ya, tadi ada nama desanya. Namanya adalah Hawe Maul gua, Desa Hawe. Nih ya. Desa Hawe. Dan Dosan Sowon. Oke, seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya yaitu Desa Hawe dan Desa Sowon untuk peninggalannya ya Robun. Kemudian dilanjutkan di kalimat berikutnya. Hawe maurenen di Desa Hawe contong gaoki kudero pojo tuyo isemyo. Dia mempunyai Robun, dilestarikan ya, ada bojo dwio isumyo, maknanya ada dilestarikan. Di Desa Hawe tadi melestarikan kudero maknanya adalah begitu saja. Contoh gaokin, artinya apa? Gaokin itu rumah. Nah, contoh gaokin rumah tradisional kayak gini ya, kudero begitu saja. Jadi melestarikan begitu saja rumah tradisional seperti itu. Jadi di Desa Hawe melestarikan rumah tradisional begitu saja. Lalu pada tahun 1999 ya, Icon Gubek Gusip Kunyon Enen pada tahun 1999 Yongguke Elizabeth Se Yo Hwangi, berarti ratu ya teman-teman. Kan ada Huang, ada Yo Hwang tuh makanya ratu. Ratu siapa? Elizabeth. Dari mana? Dari kerajaan Inggris. Seperti ini ya. Ratu Elizabeth dari kerajaan Inggris bangun Hagido Hesemnida, telah berkunjung ke tempat tersebut. Begitu ya. Jadi pada tahun 99 Ratu Elizabeth dari kerajaan Inggris itu telah berkunjung ke tempat tersebut. Kemudian Grigo
Dosa sowonen, dosa sowon ya, dosa sowon kan satunya tuh. Kemudian untuk dosa sowon, Joson shide gyoyuk kigwanero gonmulgwa, gonmul kan bangunan, jongwoni ini taman, hangguke jontong jokin mijok gamgakel jal boyo jumnida. Boyo jumnida maknanya adalah memperlihatkan dengan baik. Apa yang diperlihatkan ya Robun? Adalah gamgak ya. Mijok gamgak. Mijok di sini adalah estetika. Ini ya di atas. Memperlihatkan dengan baik, yakni estetika. Mijok. Mijok sini diartikan tradisional. Salah ya. Mijok di sini diartikan estetika, kemudian gamgak pemahaman ya Robun. Gamgak tuh pemahaman. Saya salah ya Robun tadi. Sebentar, ini mouse-nya mati jadi agak kesulitan saya. Ini diartikan estetika. Kemudian kalau yang ini adalah pemahaman. Pemahaman. Oke. Tradisional ya. Tradisionalnya Korea. Kemudian Jongwon itu maknanya adalah taman, seperti ya. Seperti taman. Kemudian ada lagi gonmul dan bangunan, taman dan bangunan dengan apa ya Robun? Dengan yoyuk kiguan. Yoyuk kiguan. Kiguan tuh maknanya lembaga ya. Dengan lembaga pendidikan ya. Pendidikannya dari Joseon Shide, dinasti Joseon, seperti ini ya. Dasan Siwonen. Dasan Siwon kan tadi nama tempatnya ya. Jadi Dasan Siwon itu memperlihatkan dengan baik pemahaman estetika tradisional Korea berupa taman dan bangunan dengan tadi ya, pendidikan lembaga atau lembaga pendidikan dari dinasti Joseon. Kurang lebih begitu ya Robun. Ini lumayan panjang ya, jadi ya saya hanya bisa seperti itu untuk penjelasannya. Oke, gimana? Sudah ditulis belum? Udah Sam. Sudah ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke Isemyo bagian artinya apa, Sam? gimana? Isemyo. Isemyo yang mana? Isemyo-nya yang mana tuh? Yang melestarikan itu. Dero Bujon Due. Yang Atasnya. berapa ini? Nah itu atasnya. Atas lagi. Paragraf 4 Sam. Iya, ini ya di sini dia diartikan satu, melestarikan ke sini ya, Isemyo. Dia melestarikan tuh kalimatnya jadi satu ke sini. Ya kan, Bojo Dwio Isemyo. Nah itu jadi satu ke sini. Oh, oke. Oke, lanjut di bagian readingnya ya. Nomor 1, Guanggeinen yang berkaitan ya Robun dengan kalimat ini. Cimel sago isoblida artinya apa? Berarti sedang. Cimel sada artinya apa? Cimel sada itu sedang Membongkar. berkemas. Cimel sago. Kalau sago itu berkemas ya Robun. Sedang berkemas. Oh iya, Nah, berkemas jawabannya ya. yang mana? Jawabannya Nomor adalah 1. yang nomor 1 Sam. Betul ya. Jawabannya adalah nomor 1.
Aduh, gak bisa lagi ya. Nih mouse-nya mati ya Bun. Nah ini nih. Oke, seperti ini. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah yang tadi, Cimel sago isumnida, sedang berkemas. Kemudian kalau nomor 2 sedang apa ini? Sedang membeli. Beli apa itu? Beli tiket ya. Pemesan tiket. Betul. Maka yang Dabun adalah Piorel sago isoyo, sedang membeli tiket. Nomor 3 sedang apa itu? Sedang merencanakan. Bahasa Koreanya apa merencanakan ya Robun? Adalah gewik ya. Maka yohengel gewik hago isoyo, sedang merencanakan liburan. Nomor 4 sedang apa itu? Memesan Penginapan. Kalimatnya gimana? Berarti penginapan, suksorel, yeyak, hago. Sorel ya, hago. Iya betul, seperti itu ya. Suksorel, yeyak, hago, isoyo, artinya sedang memesan penginapan. Kemudian nomor 2 ya. Ini guanggeinan yang berkaitan juga ya dengan kosakata adalah hotel. Hotel kaitannya dengan apa? Yang pertama gyotong. Gyotong apa gyotong? Adalah transportasi ya Rebun. Ini kan Transportasi. kira-kira bener apa salah? Salah Sam. Kemudian sukso apa sukso? Penginapan. Code apa code? Undangan. Cuimi apa cuimi? Hobi. Ya, maka jawabannya adalah yang nomor berapa ya Robun? Nomor 2 Sam, undangan. Nomor 3. Nomor 3 undangan. 3. Undangan. Penginapan ya, lupa. Kan kalimatnya adalah hotel. Hotel kan berarti tempat penginapan. Itu ya. Penginapan ya, benar. Code ini diartikan hobi, apa undangan tadi. Duh, ininya mati terus ya. Baterainya habis di apa? Mouse-nya tuh. Oke, seperti ini. Kemudian lanjutannya situ ada nomor 3 ya. Daem mitjul. Nah, mitjul itu berarti soal yang bergaris bawah, teman-teman. Kira-kira nomor 1 itu betul apa salah? Kita coba baca ya. Badaga mucuk arem double goyeyo. Bada itu kan artinya laut. Lautnya itu double arem dabda. Oke, arem dabda berubah menjadi arem double goyeyo. Artinya apa? Akan indah. Ajok, mujok itu sering ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ini nanti kita coba keep dulu ya. Apakah betul atau salah? Kita coba pilihan yang lain dulu. Sedeginen bong tue nohoya hiyo, harus menaruh. Nah, harusnya kan nohoya ya di sini. Ini salahnya di sini nih. Harusnya adalah nohoya, pakainya o ya Rebun. Kan ada o, ada a, ada he, kayak gitu ya. Aya, oya, heya. Nah, seperti itu. Ini pakainya apa? Kalau akhirannya hiyet, nanti kategorinya yang konsonan, maka bukan pakai a, tapi pakai yang o. O, ya. Seperti ini harusnya ya Rebun. Itu. Kemudian, jadi ini salah nomor 2. Nomor 3, Chonyoke Bulgogirl Mandel Yogo. Mandel Yogo bener apa salah? Mandel Yogo. Tadi di atas betul ya? Yang berakhiran Benar, real Sam. itu tetap ditulis. Jadi untuk Ryogo, kalau berakhiran real seperti ini, maka bukan pakai yang Ryogo, tapi Mandel Yogo. Betul, langsung seperti ini. Jadi nomor 3, poin 3 adalah betul. Gitu ya. Jawabannya nomor 3, teman-teman. Kalau nomor 1 tadi masih kurang tepat ya. Nanti saya coba bahas ulang supaya jelas. Oke, seperti ini.
Kemudian lanjutannya di poin nomor 4 dulu. Congso hagi jone, sebelum bersih-bersih, gijone ya, gijone itu makanya sebelum. Cang munel yoruya dueo. Nah, ini juga sama, harusnya adalah yoroya dueo. Gitu ya, Rebun. Sini tuh harusnya adalah yoro, pakainya o ya. Yoro ya. Nah, kayak gini, yoroya dueo. Salahnya di situ ya. Kemudian tadi nomor 1 ya, padaga mucik arem double. Arem double. Harusnya arem daul apa ya? Yang jelas ini nomor 1 masih kurang tepat ya. Kenapa kok bisa salah? Saya jujur masih agak kesulitan untuk menemukannya ya. Tapi di sini jawabannya paling tepat adalah poin nomor 3 ya, Robo. Nanti kita coba bahas lebih lanjut ya nomor 3 itu. Kemudian nomor 4 soal bingkan. Bingkan itu apa? Adalah sesuatu yang rumpang begitu ya. Kemudian kalimatnya hyugate cingguwago pusane yohengel galgomnida. Jadi gimana? Ketika cuti atau ketika liburan, saya akan pergi berwisata ke Busan Hago dengan Cinggu. Apa itu Cinggu? Adalah teman. Kemudian kalimat berikutnya, Sago chon hoteri ioso, ada aso oso diartikan apa? Karena Karena, betul. Karena apa? Karena ada gitu ya. Ita kan diartikan ada. Karena ada hotel yang bagus dan murah hari ini titik. Kira-kira gimana, Hirobun? Kalau ada hotel berarti kata kerjanya gimana? Berarti adalah memesan atau reservasi, begitu ya. Ada nggak yang menyebutkan reservasi pilihannya? Adalah nomor 4 Sam. jawabannya adalah nomor yeyak hesunida. Maknanya adalah reservasi. Ini ya, nomor 4 ya, Robun. Betul sekali. Aduh, sulit sekali ini. Malah mundurnya jauh banget ya. Nah, seperti ini ya, Robun. Kemudian di kalimat berikutnya, poin nomor 5. Nomor 5 seperti biasa, untuk tipe soal seperti ini, teman-teman, karena tadi sudah menyimak ya, kita akan langsung masuk ke pilihannya. Nomor 1 pilihannya gimana itu? Kalau kita baca Gyeongbokgung-gwa seperti itu. Kemudian Changdeokgung-eun. Jadi istana Gyeongbokgung dan Changdeokgung ya. Bulgyo Munwarel Shinjinghanen Munwa Yusanimnida. Merupakan warisan budaya untuk agama Buddha atau dari agama Buddha. Kira-kira benar apa salah ya, Rebun? Untuk istana Gyeongbokgung, warisan budaya yang melambangkan budaya agama Buddha. Benar atau salah? Jawabannya adalah betul atau salah? Nomor 4 Sam. Kurang tepat. Salah ya. Jadi Gyeongbokgung itu bukan melambangkan warisan agama Buddha. Yang melambangkan warisan agama Buddha itu tadi ada, yakni di bagian apa namanya ya, Robun? Yang kedua, paragraf kedua seperti itu. Ini kan kalau dibaca tuh bagian sini nih. Saurenen ya Gyeongbokgung-gwa Changdeokgung dan Joseon Sidae Gungwon Jalbugono Ismnida memiliki peninggalan ya. Seperti tadi ada Gyeongbokgung. Nah, di sini kalau misalkan nyari yang peninggalan agama Buddha itu apa? Bulguk Sawa ini ya. Bulguk Munwarel Sangjinen Depyo Jokin Munwa Yusan Imnida. Ya, merupakan warisan. Berarti jawabannya adalah Bulguksa. Bulguksa itu apa? Kuil Bulguksa ya, Rebun. Jadi yang peninggalan agama Buddha adalah kuil Bulguksa. Nomor 1 itu salah ya. Pernyataannya bukan kuil Bulguksa seperti itu. Kemudian yang nomor 2, Hawe Maule Kamyon. Jika Anda pergi ke desa Hawe Maul ya, Shila Shide Jontong Gaunul Bulsu Ismnida, Anda bisa menemukan gaun. Gaun sini diartikan adalah rumah-rumah tradisional dari periode Silla. Periode Silla itu bukan di Hawal Maul ya. Hawal Maul itu tadi kan di kalimat terakhir ya, Robun. Kalimat apa di paragraf terakhir. Jadi pernyataannya ini juga salah seperti itu ya.
Kemudian poin nomor 3, Gyeongju는 Joseon 시대 육교 문화가 잘 보존되어 있는 도시입니다. Dia mengatakan katanya Gyeongju adalah kota tempat budaya Konghucu dinasti Joseon yang terpelihara dengan baik. Gyeongju itu setahu saya tadi bukan ya. Yang ada kata-kata Konghucu itu bukan apa namanya? Bukan Gyeongju, tapi kota apa tadi namanya ya Robun? Namanya adalah kota Andong ya. Kan ada kota Andong nih. Ada kota Andong, ada Seoul, kemudian Gyeongju dan Andong. Seperti itu. Ini kan yang Andong ya. Nah, yang bagian apa namanya? Bagian tadi warisan budaya yang apa? Konghucu itu yang dari Andong ya Robun. Gitu ya. Jadi nomor 3 juga 4. Maka jawabannya yang paling tepat adalah nomor 4. Seperti itu. Nomor 4 tuh kalimatnya gimana? 서울은 조선 시대에 궁궐과 현대적 빌딩이 잘 어우러진 도시입니다. Seoul merupakan kota tempat istana dari dinasti Joseon dan bangunan modern berpadu menjadi sempurna. Jadi berpadu menjadi bagus. Tadi kan bener ya. Kota Seoul itu kan peninggalan dari ini apa namanya? Dinasti Joseon. Terus bangunannya itu dia kan kombinasi ya dari bangunan yang lama dan bangunan yang modern. Tadi ada ya Rebun di paragraf pertama. Maka Jungdabun yang Sabonimnida. Jawabannya 4 ya. Oke, silakan dijawab. Seperti itu. Kemudian ada listening. Saya akan coba putarkan teman-teman. Silakan nanti didengarkan terus langsung jawab aja ya. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 여름 휴가는 언제예요? 8월 1일부터 5일까지예요. Jawabannya mana? 2번 Yang mana ya Robun? Nomor 3 Sam. 3. Terus ada lagi yang lain? Ada lagi selain 3? Tidak ada, semuanya 3 ya. Kita coba baca ya Robun kalimatnya. Yoram Hyuganen, liburan musim panas. Onjeyo, kapan? Ya, kapan liburan musim panas itu? 8월 2월부터 5일까지예요. Bulan 8 tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Ada nggak bulan 8? Semuanya bulan 8. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Ada nggak? Nomor 3 Sam. Ya, Nomor 3. jawabannya adalah yang nomor 3, betul. Benar ya. Kemudian lanjut di poin nomor 2. Tadi kan nomor 2 sudah sudah dimulai ya. Untuk audionya kita coba putarkan. Mau didengarkan ya Robun? 경주에 가면 뭘 하고 싶어요? 박물관을 관람하고 싶어요. Oke. Kira-kira yang berkaitan dengan obrolan itu gimana? Melihat Sam. Jawabannya adalah yang Melihat nomor 4 Sam. Guandram ada. Dia mau melihat-lihat katanya. Tadi kan ditanya, kamu datang ke museum tuh mau ngapain? Dia mau melihat-lihat katanya. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah nomor 4. Nomor Gitu 4. ya? Betul. Jawabannya Sabonimnida ya Robun. Oke, kemudian dilanjut ke bawah poin nomor 3. Saya coba putarkan audionya teman-teman. Silakan disimak. 3번 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 제주도는 어땠어요? 아주 좋았어요. 경치도 좋고 음식도 맛있었어요.
Jong Daben? Yaksuk. Ibon. Nomor 3 Sam. Yaksuk. Yaksok. Yaksok itu apa yaksok? Yaksok adalah Janji. janji ya. Janji. Apakah tadi ngobrolin janji? Tadi kan ditanya katanya Pulau Jeju itu bagaimana? Pulau Jeju itu katanya makanannya enak katanya gitu ya. Terus apa namanya? Pulaunya juga bagus katanya. Apa pemandangannya bagus kayak gitu. Kira-kira itu ngobrolin janji nggak? Kayaknya enggak lah itu. Nomor 1 Bukan Sam, undong. bukan Sam. Ibon. Undong tuh apa undong? Undong olahraga. Olahraga. Kalau yoeng apa yoeng? Liburan. Oh iya betul. Jengsang apa Ah. jengsang? Jengsang adalah gejala ya Robun. Ya ini di Nomor 2 Sam. Ya jawabannya adalah yang nomor 2. Kok bisa yaksok gimana Mas Anggun? Iya, sarang lihat jawabannya Sam. Oke ini ya kita jawabannya di poin nomor 2. Kemudian poin nomor 4 silakan didengarkan kembali. (4번) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 무엇을 타고 가려고 해요? 1. 비행기로 가려고 해요. 2. 월요일에 가려고 해요. 3. 친구하고 가려고 해요. 4. 제주도로 가려고 해요. Jengdaben, Cirebon. Ilbon jadi Sam. ditanya ya. Iya. Bermaksud Nomor 1. pergi dengan naik apa? Kalau ditanya naik apa berarti kan jawabannya naik sesuatu ya Robun. Bihenggi. Yang mana? Adalah yang Bihenggi. Bihenggi. jawabannya adalah Nomor 1 Sam. Karyogo he. Bermaksud pergi dengan apa? Dengan pesawat ya. Seperti itu. Jawabannya Ilbon. Aduh, ya mati ya Robun. Oke, 1 ya jawabannya, ini tidak bisa pakai touch ini ternyata. Touch barnya nggak bisa ya? Oh bisa nih. Oke, kemudian lanjut di poin nomor 5 ya, langsung saja teman-teman. Sulit ya kalau tidak ada mouse ternyata. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 1. 부산은 바다가 아주 유명해요. 2. 수영을 하러 해수욕장에 갔어요. 3. 친구들하고 부산에 가려고 해요. 4. 부산에 갈 때 기차를 타고 갔어요. Oke, Jongdaben yang mana ya Robun? Sambon. Sam. Sam. Cinggu de Lago Ya. Busan Garyogoe bermaksud pergi ke Busan dengan teman itu ya. Coba kita dengarkan. Ibon Yugate mu hal goeo. Ketika liburan kali ini Anda akan melakukan apa? Busane badai aju yumyong heyo. Lautnya Busan itu sangat terkenal. Nomor 2, Suyongel haro hesu yokjange gasoyo, pergi ke pantai untuk berenang. Tadi kan ditanya katanya ditanya pada akhir pekan ini mau melakukan apa. Nah ini kan kalau yang nomor 2 salahnya itu di mana? Salahnya akhirannya ya Robun. Ini kan gas, maknanya adalah telah. Itu ya. Gasoyo itu artinya telah, jadi di situ kurang tepat. Ditanyanya kan akan melakukan. Kalau akan berarti jawabannya akan juga. Ya. Dari keempat pilihan ini mana yang menyatakan belum dilakukan? Itu antara 1 dan 3.
Kalau yang satu tadi kan busane badaka aju yumyo. Lautnya Busan itu sangat terkenal. Ini kurang tepat ya Yorobun. Ditanya mau ngapain pas libur akhir pekan itu. Jawabannya katanya mau lautnya Busan bagus, kan nggak nyambung. Kemudian kalau nomor 3 itu sudah dipastikan jawabannya nomor 3. Karena yang nomor 2 dan 4 itu salahnya di bagian akhirannya. Gas, maknanya telah Yorobun. Telah pergi. Jadi kalimatnya lampau, salahnya di situ ya. Begitu sih. Jadi untuk listening juga kadang ada yang jawabannya pakai aturan tata bahasa seperti itu. Begitu ya untuk penjelasannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Besok kita lanjutkan di bagian bab 18. Saya matikan rekam layarnya dulu.